sakit kepala, pusing. Hal-hal ini sangat sering terkait dengan kerja otot leher yang tidak seimbang. Sangat sering otot-otot yang mengangkat tulang belikat, otot trapezius, selalu dalam keadaan kejang, selalu bekerja terlalu keras. Dan gerakan tangan, apapun, misalnya saat Anda melakukan sesuatu, mengangkat sesuatu, alih-alih semuanya bekerja secara merata, otot deltoid mulai memicu saat tegang, kejang terus-menerus pada otot yang mengangkat tulang belikat dan otot trapezius. Jadi, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menghilangkan kejang otot leher yang terus-menerus ini. Otot leher pada manusia modern berkembang secara tidak merata. Otot ekstensor leher biasanya melemah. Dan otot trapezius serta otot pengangkat skapula menjadi terlalu tegang. Di sini selalu terasa tegang dan kejang. Karena itulah muncul rasa sakit. Sakit di area belakang kepala. Karena itu, leher sendiri menjadi terlalu terbebani, mulai terasa sakit, pusing, sakit kepala, dan penurunan daya ingat. Semua itu sayangnya menyertai semua proses ini. Hari ini kita akan membahas serangkaian latihan, bagaimana cara mengatasi semua ini, bagaimana agar bersama dengan otot deltoid, gerakan juga bisa diaktifkan. Bukan otot-otot leher bagian atas ini. Karena sangat sering yang justru terlalu terbebani adalah otot-otot leher samping, yaitu trapezius bagian atas. Otot yang mengangkat tulang belikat, baik saat melakukan berbagai beban maupun saat menggerakkan kepala, bahkan saat posisi statis sekalipun, dan juga saat menggerakkan tangan. Jadi, setiap aktivitas fisik yang melibatkan gerakan tangan dan kepala bisa memicu sakit kepala. Karena bagian bawah otot, yaitu tepatnya trapezius bawah, trapezius tengah, juga otot latissimus dorsi kehilangan tonusnya. Bahkan jika otot-otot itu berkembang, mereka tidak sempat menegang tepat waktu. Dan hari ini kita akan membahas serangkaian latihan, bagaimana caranya agar otot-otot tersebut bisa ikut bekerja tepat waktu. Kita akan melakukan sebagian dari rangkaian latihan ini, sedangkan versi lengkapnya ada di tautan pada deskripsi. Karena latihan tersebut memakan waktu latihannya sendiri nanti kalian akan lihat, bahkan lebih lama dari video ini. Jadi saya tidak bisa membuat video yang terlalu panjang. Siapa yang literati, silahkan tonton di sana. Di sana semuanya sudah dijelaskan secara detail. Kita hanya akan melakukan sebagian dari latihan itu. Dan kita juga akan melakukan beberapa latihan lagi bersama. Kita akan bahas bagaimana cara mengatasi kejang pada area helm tendon, pada area otot pelipis, dan pada area otot-otot kepala itu sendiri yang juga bisa memicu rasa sakit. Baik teman-teman, silakan lihat bagian utama latihan melalui tautan di deskripsi. Di sana akan ada rangkaian lengkap, baik untuk otot leher maupun otot-otot seluruh area bahu ini, yaitu zona leher dan kerah. Seperti yang dikatakan di poliklinik kepada Anda, ayo kita mulai. Pertama-tama, saya akan menceritakan kepada Anda sebuah kejadian menarik dari praktik saya. Seorang pasien menceritakan sebuah kisah selama proses pengobatan. Saat kami sedang mengobatinya, saya sudah lupa misalnya saja bagian pinggangnya. Dia menceritakan bahwa dia sangat terganggu oleh sakit kepala yang luar biasa yang terjadi cukup sering, hampir setiap hari dan biasanya mulai pada paruh kedua hari. Kepalanya sakit dan rasa sakit itu berpindah-pindah di bagian belakang kepala dan pelipis. Kadang-kadang juga disertai sedikit pusing, dan dia sudah mencoba berbagai cara untuk mengobatinya, tapi tidak ada yang benar-benar membantu. Dan kemudian, pada suatu waktu, hal itu terjadi. Kejadian ini berlangsung pada tahun 90-an yang penuh gejolak, ketika kejahatan merajalela dan berbagai bentrokan mafia sering terjadi. Dan entah karena alasan apa, saya tidak ingat, saya juga tidak tahu. Tepatnya dia sedang berkelahi dengan seseorang, lalu lawannya itu menarik rambutnya seperti ini, dan pada saat itu dia mendengar suara retakan. Dia pikir rambutnya tercabut cukup banyak, tapi setelah dia cek, ternyata rambutnya masih utuh, tapi suara retakannya cukup keras. Dan yang paling menarik, perkelahian itu akhirnya berakhir dengan damai. Mereka berdamai, sepakat, dan akhirnya menjadi teman selama bertahun-tahun. Kemungkinan besar, siapa yang menang juga tidak diketahui. Dan setelah itu, yang paling menarik,
Setelah kejadian suara retakan itu, semua rambut tetap berada di tempatnya. Bahkan di tempat ini, rambut tumbuh lebih baik, tumbuh lebih panjang daripada rambut lain di area ini. Tapi sakit kepalanya benar-benar hilang. Bayangkan, kenapa muncul pertanyaan seperti itu? Suara apa itu tadi kalau bukan rambut yang tercabut? Sebenarnya teman-teman, apa yang ada di kepala kalian? Hampir setiap orang, saya rasa semua orang, punya helm di kepala. Coba periksa, helm itu ada di bawah rambut. Itu adalah helm tendon. Kalau misalnya Anda penggemar motor, lalu Anda diberhentikan polisi lalu lintas, mereka akan bertanya, di mana helm Anda? Anda bisa bilang ke dia, saya hanya punya helm tendon, itu ada di bawah rambut saya, lalu Anda dibebaskan. Tapi kemungkinan besar, mungkin juga tidak. Ini adalah struktur yang terletak di antara dua kelompok otot kita. Tapi bisa dibilang ini sebenarnya satu otot yang terhubung dengan tendon datar seperti ini, yang menutupi bagian atas tengkorak Anda. Di bagian belakang kita punya otot oksipital berpasangan. Jadi letaknya di sini. Ada sepotong otot di sini, dan di sini juga ada sepotong otot tepat di bagian belakang kepala Anda. Otot ini kurang aktif. Pada beberapa orang bahkan tidak bisa berkontraksi. Sekarang kita akan cek bersama apakah otot ini bisa Anda gerakkan atau tidak. Dan di bagian depan, di sini terdapat otot frontal berpasangan. Anda pasti sudah tahu. Saat otot ini berkontraksi, akan muncul lipatan-lipatan memanjang seperti ini. Garis-garis di dahi Anda, misalnya saat Anda mengangkat alis seperti ini, ingin mengekspresikan emosi tertentu, misalnya terkejut atau mungkin merasa tidak senang. Nah, Anda bisa mengangkat kedua alis atau salah satu alis saja, seperti ini bisa diangkat ke atas. Ini biasanya saat Anda terkejut, lebih terlihat jelas, atau saat Anda mencoba melihat sesuatu dengan satu mata. Dan otot ini memiliki dua bagian. Di depan ada bagian frontal, di belakang ada bagian oksipital, dan keduanya terhubung oleh aponeurosis epikranial yang datar, semacam struktur yang menutupi bagian atas kepala di sisi kanan dan kiri. Mungkin saja dan kemungkinan besar saat terjadi perlakuan itu, ketika dia mencoba diangkat dari tanah dengan menarik rambutnya, dan mungkin diangkat lalu dilemparkan ke suatu tempat. Pada saat itu terjadi relaksasi pada bagian helm tendon tersebut. Atau mungkin ada bagian yang mengalami kejang, lalu terjadi relaksasi dan perbaikan ketegangan pada helm tendon yang menyebabkan berkurangnya sakit kepala. Tentu saja hal ini menimbulkan pemikiran tertentu bahwa memang ada hubungan antara sakit kepala dengan semua proses ini. Jadi teman-teman, selain itu, otot apa lagi yang ada di kepala kita yang juga berperan dalam pembentukan sakit kepala? Otot temporalis besar di sini, di samping, baik di kanan maupun kiri, otot ini ada pada kalian. Otot ini termasuk dalam kelompok otot pengunyah, berperan saat kita mengunyah. Ketika kalian menggigit gigi, otot ini berkontraksi dengan kuat. Otot ini memiliki arah serat yang berbeda-beda, tergantung pada posisi rahang. Bisa jadi satu bagian atau bagian lainnya yang bekerja lebih baik. Dan ini juga menarik secara anatomi. Ciri anatomi yang menarik adalah bahwa helm tendon ada di sini. Dan fascia, yaitu selubung seperti sarung yang menutupi otot temporalis, mereka berada di sini, berdekatan. Dan fascia otot temporalis itu sendiri dimulai tepat dari helm tendon. Dan sangat sering di tempat ini, di titik pertemuan kedua struktur ini, juga muncul area dengan keterbatasan pergerakan. Hal ini menyebabkan ketegangan pada jaringan tertentu, dan ini menyebabkan sakit kepala. Selain itu, hal berikutnya yang bisa menyebabkannya adalah ketegangan otot leher. Otot leher mana yang jika tegang akan menyebabkan sakit kepala? Kelompok otot suboksipital ini terdiri dari beberapa otot pendek antara tulang belakang pertama dan tulang oksipital, antara tulang belakang pertama dan kedua, serta antara tulang belakang kedua dan tulang oksipital. Di sana ada beberapa, dan bagaimana? Ketika otot-otot itu tegang secara berlebihan, pada saat itu muncul sakit kepala di bagian belakang kepala dan juga
Juga bukan batuk yang muncul, melainkan pusing. Termasuk saat memutar kepala, saat menengadahkan kepala secara tiba-tiba, juga bisa terjadi kejang ini, yang dapat memicu pusing hebat dan bahkan Anda bisa kehilangan kesadaran, jatuh. Ketegangan otot trapezius juga menyebabkan sakit kepala, bisa di bagian belakang kepala atau bisa juga di daerah pelipis. Dan ketegangan otot levator scapulae yang dimulai dari 4 ruas tulang belakang bagian atas dan menempel pada sudut tulang belikat. Inilah yang paling sering menyebabkan sakit kepala. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menghilangkannya? Dalam setiap kasus dibutuhkan pendekatan tertentu, tindakan tertentu. Namun karena Anda mungkin tidak tahu secara pasti apa penyebab pastinya dan dari mana rasa sakit itu muncul, Anda bisa mencoba semuanya sekaligus lalu memilih mana yang paling membantu. Jadi, mari kita mulai dari Galea aponeurotica terlebih dahulu. Banyak orang sudah mencoba menarik-narik kepala mereka seperti ini. Berhentilah, kasihanilah akar rambut Anda. Tidak perlu melakukan itu. Apa yang akan kita coba terlebih dahulu? Pertama-tama, kita perlu melihat apakah mobilitas Galea aponeurotica kita sudah baik. Untuk itu, letakkan tangan Anda di bagian kepala yang berambut. Mulailah dari tempat di mana rambut Anda tumbuh bagi yang masih memilikinya. Jika rambut di tempat itu sudah tidak ada, ingatlah di mana dulu rambut Anda pernah tumbuh. Sekarang rambut Anda mungkin mulai tumbuh di sini, atau bahkan di sini tentu saja. Tapi coba ingat-ingat, lihatlah foto-foto masa kecil Anda di tempat ini. Letakkan tangan Anda terlebih dahulu di tengah, dan mulailah menggeser kulit kepala ke arah belakang. Ke sini, ke belakang, dan ke depan. Dan perhatikan ke arah mana kulit kepala lebih mudah bergeser. Mungkin kulit kepala lebih mudah bergeser ke depan dan lebih sulit ke belakang, atau sebaliknya. Kemudian coba geser ke kanan dan ke kiri. Di sini juga bisa terjadi asimetri. Ke satu arah lebih mudah, ke arah lain lebih sulit. Atau bahkan tidak bisa bergeser ke arah manapun yang lebih buruk lagi. Dan dengan cara seperti ini, Anda perlu memeriksa bagian tengah, garis tengah kepala Anda, seperti ini. Di seluruh lingkaran, sepanjang garis ekuator ini. Tengkorak Anda. Artinya, pertama-tama sampai ke puncak kepala. Periksa dalam berarti 4 arah. Itu ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Dan dengan cara seperti ini, kalian seolah-olah mengikuti garis tengah. Langsung letakkan semua jari kalian supaya area yang disentuh lebih luas. Dan lakukan seperti ini, mundur, maju. Lakukan di bagian tengah. Seperti ini, mundur, maju. Dan langsung tandai area di mana kulit lebih mudah bergerak dan di mana kurang bergerak. Di beberapa bagian, kulitnya mungkin hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Di sini di tulang oksipital. Dalam kebanyakan kasus, tonjolan ini terlihat jelas, terutama pada pria. Di sini ada tonjolan seperti ini, benjolan di tulang oksipital. Namun dalam beberapa kasus, tonjolan ini mungkin tidak terlalu menonjol, tapi tetap bisa sedikit diraba. Ini adalah tempat di mana fasia menempel. Fasia leher di sini. Dari sini kemudian berasal, termasuk juga sebagian otot, fasia dari berbagai otot leher. Jadi ini adalah struktur yang ada di sini. Dan di sekitar struktur ini sangat sering mobilitasnya terganggu. Jadi untuk awalnya, di bawahnya seringkali lebih sulit bergerak. Di sampingnya juga. Jadi yang pertama adalah garis tengah. Anda perhatikan bagian-bagian yang lebih sulit bergerak. Selanjutnya, Anda perlu mengingatnya. Dan Anda harus belajar untuk mengolah area-area tersebut dari berbagai arah. Jadi yang pertama adalah maju mundur, kanan kiri, dan Anda bisa melakukan gerakan memutar. Jadi lakukan 10 putaran ke satu arah, lalu ke arah yang lain. Misalnya, mari kita bahas di satu area. Misalnya Anda menemukan di bagian ini. Bagian yang terasa kaku dan sulit digerakkan. Bahkan bagian itu bisa terasa sakit. Lalu apa yang Anda lakukan? Pertama, Anda lakukan 10 gerakan ke depan. 8, 9, 10 sudah dilakukan.
Dan gerakannya dilakukan seperti ini. Anda melakukan gerakan ke depan, misalnya ke sini, dan tahan tangan Anda dalam posisi ini selama 1 atau 2 detik. Lalu kembalikan kulit Anda ke posisi semula. Lakukan 10 gerakan ke depan seperti ini, lalu lakukan 10 gerakan ke belakang. 10 gerakan ke kiri, dan 10 gerakan ke kanan. Jadi, Anda menggeser kulit, tahan selama 1 detik, lalu kembalikan ke posisi semula. Geser selama 1 detik, dan kembalikan lagi. Begitu juga ke arah lain, ke kanan, dan ke kiri. Selanjutnya, Anda melakukan gerakan memutar. Gerakan memutar ke satu arah, bukan di atas kulit. Seolah-olah Anda memutar dengan jari, tapi yang perlu Anda lakukan adalah menahan kulit Anda dan menggerakkannya relatif terhadap tengkorak Anda. Ke satu arah digeser, ke arah lain digeser. Dan jika saat melakukan ini Anda merasakan sedikit rasa sakit, berarti Anda melakukannya dengan benar. Dengan pengulangan lebih lanjut, besok atau lusa, saat Anda mengulanginya lagi, rasa sakitnya akan berkurang dan pergerakannya akan semakin baik. Bagian-bagian seperti ini bisa cukup banyak. Akan ada area di mana gerakannya lebih banyak dibandingkan yang lain, yaitu area-area seperti itu. Misalnya, di area yang lebih dekat ke tengkuk, di tempat ini sedikit di atas tulang tengkorak bagian belakang. Di tempat ini biasanya pergerakannya sedikit lebih banyak dibandingkan dengan area lainnya. Di tempat ini, Anda juga memijat semua area tersebut dengan gerakan melingkar dari satu sisi dan sisi lainnya. Di tempat ini memang sering terjadi, karena di area lain pergerakan kulit dan aponeurosis epikranial lebih sedikit. Di tempat ini, di mana pergerakannya lebih besar, terbentuk sedikit pembengkakan, dan karena itu area ini juga perlu dipijat agar pembengkakan tersebut bisa hilang. Pada tulang belakang kepala, sangat sering di area yang lebih dekat ke tonjolan mastoid, di sini lebih dekat ke telinga. Di sini juga pergerakannya sangat lemah, tidak cukup. Di sini Anda juga menggeser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Semua ini harus dipijat, yaitu area-area yang pergerakannya kaku seperti ini. Sekarang otot dahi dan otot belakang kepala sangat sering terjadi ketidakseimbangan di antara keduanya. Karena otot dahi lebih aktif. Di sini, di bagian depan. Anda terus-menerus menggunakannya, kecuali jika area-area ini sudah disuntik botox. Sedangkan di belakang, otot belakang kepala Anda hampir tidak aktif. Tinggal bagaimana cara memeriksa apakah Anda bisa menggunakannya? Sekitar beberapa persen orang, 10% orang, bisa menggerakkan telinga mereka dan sekaligus melakukan gerakan seperti ini. Jadi, tengkoraknya sendiri, bagian kepala yang berambut ini, bisa, lihat, sedikit bergerak ke belakang seperti ini. Bisa bergeser, bisa bergeser. Ini adalah ketegangan otot-otot belakang kepala. Pada saat otot belakang kepala menegang, otot-otot dahi menjadi rileks. Jadi yang pertama, jika Anda bisa menggerakkan, latihan pertama adalah Anda melakukan gerakan itu. Tegangkan bagian kepala yang berambut seolah-olah ke belakang, geser sedikit, tahan selama 1 detik, lalu rileks. Tegangkan, rileks. Tegangkan, rileks. Jika gerakannya tidak berhasil, maka Anda bisa membantu diri sendiri sedikit dengan gerakan tangan. Jadi, tegangkan dan coba dorong ke belakang seluruh bagian kepala yang berambut dengan tangan Anda. Jika Anda benar-benar tidak tahu apa yang harus ditegangkan, cukup gunakan tangan Anda dan gerakan kulit kepala ke belakang. Lakukan gerakan itu, lalu ke depan, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Jadi, gerakan saja. Mungkin ada orang yang bisa menggerakkan helm tendon bukan hanya ke depan dan ke belakang, tapi juga ke kanan dan ke kiri. Tapi saya belum pernah menemui orang seperti itu. Jadi ke satu arah, lalu ke arah lain. Maksudnya tadi kita lakukan gerakan ke depan dan ke belakang. Dan gerakan kedua yang perlu dilakukan adalah menggeser seluruh bagian kulit kepala yang berambut ini ke kanan dan ke kiri. Seperti ini Anda menggesernya. Geser ke satu arah, tahan sebentar, lalu geser ke arah lain atau tahan sebentar.
Tempat penting berikutnya adalah tempat pertemuan antara galea aponeurotica dan otot pelipis. Di sini, di tempat ini, ada sangat-sangat banyak area yang mempengaruhi terbentuknya sakit kepala. Dan tempat-tempat ini juga perlu Anda periksa, baik di satu sisi maupun di sisi lainnya. Di sini sangat sering mobilitasnya cukup baik, tapi ada juga area yang terasa sakit dan tegang, dan Anda harus mengatasinya dengan beberapa cara. Jika rasa sakitnya cukup terasa saat Anda melakukannya pertama kali, misalnya Anda menemukan area yang sakit di sini, tekan area tersebut dan cukup tahan saja. Jika rasa sakitnya sudah tidak terlalu kuat, Anda bisa melakukan 10-15 gerakan memutar ke satu arah dan 10-15 gerakan memutar ke arah sebaliknya. Dengan cara seperti ini, Anda mengerjakan semua area tersebut. Ini adalah area di antara tulang pelipis dan helm tendon. Otot pelipis itu sendiri juga bisa dipijat. Untuk memijat otot pelipis, Берем. ambil roller pijat, bisa juga pakai bola, tapi itu memberikan tekanan yang lebih kuat. Kalau belum pernah melakukannya, sebaiknya mulai dengan roller pijat dulu. Berdirilah di dekat dinding, posisikan roller seperti ini, lalu mulai lakukan gerakan seperti ini dan pijat ototnya. Tekan sedikit ke depan, lalu sedikit ke belakang. Dengan begitu, Anda juga akan mengenai area yang tepat. Jika Anda menemukan area yang lebih sakit di tempat pertemuan helm tendon dengan fascia temporal, tahan sedikit lebih lama di area tersebut. Lakukan ini di satu sisi, lalu berbalik dan lakukan hal yang sama di sisi lainnya. Anda juga bisa melakukan hal yang sama sambil berbaring. Anda juga bisa mencoba melakukannya sambil berdiri, sesuai kenyamanan Anda. Pilihan kedua adalah Anda menggunakan bola. Ini akan memberikan efek yang lebih tepat dan Anda juga bisa memijat semua area di sini. Untuk pertama kali, jangan lakukan terlalu intens. Karena jika Anda memiliki titik-titik trigger di sana dan Anda mengganggunya, setelah prosedur pertama seperti ini bisa memicu rasa sakit. Anda bisa mencoba ini saat kepala Anda sedang sakit. Pijat otot pelipis seperti ini sangat membantu, terutama ketika Anda merasakan sakit di daerah pelipis. Seperti ini, otot dahi dan otot belakang kepala. Gulungan yang sama ini Anda ambil, lalu letakkan dan pijat seluruh bagian dahi dengan cara yang sama. Lalu bagian di mana rambut Anda mulai tumbuh atau dulu pernah tumbuh juga ke satu arah. Sedikit juga ke arah yang lain. Dari kedua sisi, semua ini Anda pijat. Ditambah lagi, Anda juga akan mendapatkan efek kosmetik. Lalu letakkan di bagian belakang kepala. Jadi bukan di bawah tengkuk, di sini, tempat kita dulu memijat otot-otot suboksipital. Tapi langsung di tengkuk itu sendiri, di mana otot-otot tengkuk berada. Jadi mereka benar-benar berada di tengkuk, di kepala. Anda bisa memijat otot di satu sisi saja secara terpisah. Secara terpisah, di sisi lain juga bisa ditemukan area yang lebih terasa sakit. Di sana, Anda berhenti sedikit lebih lama. Dan area-area ini Anda perlahan-lahan memijatnya seperti ini, baik dari satu sisi maupun sisi lainnya. Hal yang sama bisa dilakukan dengan bola. Ini akan memberikan efek yang lebih kuat dan tepat. Di sini Anda bisa menemukan titik yang terasa sakit. Berhenti di titik itu dan tahan di satu area, lalu di area lainnya. Nantinya, seiring waktu, Anda juga bisa melakukannya sambil bergerak, jika sudah tidak terlalu sakit lagi. Jadi, semuanya dilakukan seperti ini. Seringkali karena kejang tetap ada di otot-otot ini. Karena saat pijat biasanya yang dipijat adalah otot trapezius, lalu otot-otot leher. Bagian-bagian ini ada di tengkorak itu sendiri. Kadang-kadang memang tidak pernah dipijat sama sekali, tapi titik picu di sana tetap ada terus. Jadi, sekarang, mari kita lakukan satu latihan lagi. Kita masih sempat.
untuk melemaskan otot trapezius dan otot pengangkat tulang belikat. Latihan peregangan. Latihan ini memberikan efek jangka pendek. Karena sangat sering terjadi kejang pada otot-otot ini. Kejang ini muncul baik karena kepala terlalu condong ke depan, atau karena bahu bergerak ke depan, atau karena saat tangan bergerak. Otot deltoid selalu bekerja bersama dengan otot trapezius dan otot pengangkat skapula. Bagaimana cara menghilangkan semua ini? Baik teman-teman, untuk melakukan latihan ini, kalian akan membutuhkan karet elastis. Kalian pasang karetnya di atas pintu, seperti ini caranya. Pastikan dipasang dengan hati-hati agar karet tersebut terpasang dengan kuat. Berdirilah membelakangi dinding. Karet elastisnya. Pegang dengan tangan Anda seperti ini. Tarik sampai ada ketegangan tertentu. Dan dalam posisi ini, sekarang Anda gerakkan ke samping, ke sini. Kaki agak dimajukan, bersandar pada dinding. Dengan panggul. Dan bokong Anda harus menyentuh dinding. Dan tulang belikat. Iya, sebisa mungkin. Nah, kaki di depan di sini. Sekarang dari posisi ini, Anda lakukan gerakan ke depan, ke sini. Dan ke belakang. Lakukan gerakan ke depan dan ke belakang. Gerakan ini terjadi secara otomatis karena mulai bekerja akibat gerakan ini. Karena Anda menarik ke bawah. Di sini beban sudah bergeser ke otot-otot yang berada, bisa dibilang, di bawah sendi bahu. Jadi, di sini saat bergerak ke depan, otot dada akan bekerja. Semuanya bekerja bersama dengan otot deltoid. Gerakan utama saat bergerak maju mundur akan dilakukan oleh otot deltoid. Deltoid bagian tengah. Otot ini akan terus sedikit tegang sepanjang waktu. Saat bergerak ke depan, bagian depan otot deltoid akan aktif. Gerakan utama saat bergerak ke belakang dilakukan oleh bagian belakangnya. Dan jika kita melakukan gerakan ini seperti ini saja, secara bersamaan, otot trapezius atas dan otot yang mengangkat tulang belikat juga akan bekerja. Yang seringkali mengalami kelebihan beban. Jadi, bahkan jika orang yang sehat melakukan banyak gerakan seperti ini, maka dia akan mengalami kejang pada otot yang mengangkat tulang belikat, trapezius atas. Apa yang harus kita lakukan agar hal itu tidak terjadi? Supaya saat melakukan gerakan ini, trapezius bawah lebih aktif. Nah, kita berdiri seperti ini. Resistance band kita tarik. Dan sekarang, kalau bisa, kita coba menyentuh dinding dengan siku atau telapak tangan. Lalu kita kembalikan tangan ke depan seperti ini. Sepanjang waktu, lihat, karetnya tetap tertarik seperti ini. Dan di sini, bersama dengan otot deltoid, bagian atas trapezius sudah tidak terlalu banyak bekerja. Tapi bagian bawah trapezius. Saat kita menggerakkan tangan ke belakang, secara otomatis tulang belikat kita akan menyatu. Tidak perlu berusaha menyentuhkan kepala ke dinding. Biarkan kepala sedikit condong ke depan, tapi tulang belikat harus menyentuh dinding. Dan bokong. Nah, di sini Anda melakukan gerakan mundur, maju. Selama latihan ini, bahkan setelah 10 tunggulangan saja, Anda akan merasakan bagaimana otot Anda menegang. Trapezius bawah. Nah, trapezius bawah itu letaknya kira-kira di sini, Anda tahu sendiri. Dan deltoid belakang. Nah, di sini Anda ulangi gerakan ini. Lakukan 10 repetisi, lalu istirahat. Tegangan utama justru akan terasa di antara tulang belikat Anda di bagian bawah, bahkan sedikit di bawah sudut bawah tulang belikat. Dan otot deltoid belakang juga akan ikut berperan dalam gerakan ini. Gerakan ini, latihan ini juga bisa digunakan jika leher Anda terasa tegang atau sakit. Jika Anda mengalami sakit kepala di bagian belakang kepala, pada saat itu Anda bahkan bisa mencoba melakukan latihan ini. Lihat apakah ini membantu atau tidak. Latihan ini memungkinkan untuk mengurangi beban pada otot trapezius, sekaligus memberikan beban pada otot deltoid. Dan yang paling penting, membentuk urutan gerakan yang benar. Jadi, saat Anda mengangkat tangan, yang pertama kali akan bekerja bukan otot trapezius, melainkan otot deltoid. Sehingga otot deltoid bisa mengangkat tangan Anda tanpa melibatkan otot-otot ini. Jadi, ini akan mengurangi beban pada otot-otot bahu.
Sangat membantu bagi orang-orang yang selalu merasa sangat tegang di area ini. Alih-alih ketegangan di sini, ketegangan akan berpindah ke antara tulang belikat dan sekaligus juga akan berdampak baik pada postur tubuh Anda. Jadi teman-teman, hari ini kita telah belajar bersama-sama bagaimana merilekskan otot leher yang tegang sekaligus melatih bagian yang kurang berkembang dengan baik. Hal ini berdampak positif baik pada leher, kepala kita, bahkan juga pada aliran darah ke otak. Sekali lagi teman-teman, semua latihan ini sudah dijelaskan lebih rinci di tautan pada deskripsi. Silakan lihat semuanya di sana, pelajari, dan coba sendiri. Rangkaian lengkap latihan yang sudah kita mulai di sini bersama akan sepenuhnya ada di sana. Untuk semua otot, baik otot depan maupun belakang. Dan rangkaian latihan agar yang bergerak bukan otot leher, yaitu otot-otot bagian atas ini, tapi justru otot trapezius bawah dan otot latissimus dorsi, supaya otot leher tidak bekerja terlalu berat. Itu saja teman-teman, sampai jumpa di acara berikutnya. Linknya ada di sana, silakan lihat di deskripsi dan lakukan.